Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk Pak Ibu Pendeta Ipin Alang dan juga kepada majelis yang sudah memberi kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa dulu. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore ini kami boleh datang bersama-sama di dalam situasi yang sangat khusus, yaitu hari di mana kami memperingati Tuhan Yesus mati, menderita dan mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, ini hari yang sangat mulia dan agung sekali. Karena kami, siapakah kami sehingga Tuhan kami rela mati di atas kayu salib untuk gantikan dosa kami. Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, urapi hamba dengan kuasa-Mu supaya hamba menyampaikan isi hati-Mu dengan tepat dan benar. Bapa, terima kasih banyak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, konsentrasikan kami masing-masing supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau kami ketahui sore ini dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar di bawah tema Faith Beyond Limit atau iman melampaui batas. Kita baca satu ayat saja dari Roma 9 ayat 3, Roma 8 ayat 32 yang berbunyi demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Saudara-saudara, kita sama-sama mengetahui bahwa hidup ini ada banyak pertanyaan. Dan khususnya kita ini manusia adalah makhluk yang sangat terbatas. Ada banyak hal yang kita pikirkan, ada banyak hal yang kita rencanakan, ada banyak hal yang kita cita-citakan. Tetapi tidak cukup hanya kita pikirkan, kita rencanakan, dan kita cita-citakan. Ataupun tidak cukup hanya kita kerjakan, karena ada banyak hal di luar kemampuan kita. Ada banyak hal yang ada di luar daripada ekspektasi kita, dan ada banyak faktor X di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita bisa berjalan hari ini, seperti saya dari rumah bisa ke sini, ya, itu bukan karena kehebatan saya. Karena saya juga tidak tahu di jalan apakah ada macet, ada tabrakan, atau ada supir yang ngantuk yang ya hantam mobil saya dan segala sesuatu. Itu semuanya di luar daripada apa yang kita pikirkan. Nah, itu sebabnya saudara, kita memerlukan iman. Ya, kita memerlukan iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya, saudara, kenapa kita harus punya iman? Karena iman itu ya melampaui batas. Iman itu di luar daripada ya kemampuan kita, di luar dari kepintaran kita, di luar daripada apa yang kita bisa pikirkan. Saudara-saudara, kita bukan hanya membutuhkan kepintaran, kita bukan membutuhkan pengalaman, tapi di atas segalanya sebetulnya kita sangat membutuhkan iman. Itu sebabnya saudara, kita sering kali melihat ya kok saudara-saudara kita dari gereja tertentu kok sepertinya lebih beriman, ya, yang sakit ya nggak ke dokter bisa sembuh, ya, yang lumpuh bisa berjalan, yang hampir mati bisa sembuh kembali. Ya, tetapi kita menemukan bahwa sepertinya ya kok kita tidak mengalami seperti itu. Padahal Allah kita kan sama, saudara, betul tidak? Allah Dia dan Allah kita sama. Tapi kenapa kita tidak mengalami hal seperti itu? Ada yang bilang begini, karena mereka itu gak banyak mikir, pokoknya disuruh apa lakukan.
Ya, kita ini terlalu banyak mikir, saudara. Ya, sampai nggak jadi, saudara. Ya, bagi mereka dikatakan, ya, kalau kamu sakit, ya bilang saja, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Ya, kalau kita dikasih tahu begitu, ya kita pasti mikir dulu kan, betul tidak? Ini apaan nih, jampi atau apa begitu? Ya, nah saudara, sehingga yang terjadi adalah kita melihat orang lain dijamah oleh Tuhan, tapi kita melihat kita tidak dapat jamahan daripada Tuhan. Nah saudara, apa sebenarnya yang membedakan? Saudara, perbedaan yang sangat mendasar sekali itu adalah iman kita. Maka itu saudara, ya iman itu sangat penting sekali. Pertanyaannya saudara, iman kepada siapa? Nah ini banyak ada keunggulan tapi juga ada kelemahan. Yaitu bahwa banyak orang menaruh imannya itu kepada pendetanya. Menaruh imannya kepada ya bosnya. Ya saudara dan saya, kita kadang-kadang tuh suka terlalu percaya sama bos kita ya. Yang sehingga mati hidup kita berikan seluruhnya untuk bos kita. Tapi kalau untuk Tuhan kita masih hitung-hitung ya. Untungnya berapa, cuannya berapa, saudara. Ya. Tetapi saudara-saudara, ya seringkali kita menemukan kekecewaan, yaitu bahwa orang yang kita harapkan tidak seperti yang seharusnya. Ya, orang yang kita harapkan ya tidak melakukan seperti apa yang kita harapkan. Nah, saudara, itu sebabnya kita banyak mengalami kekecewaan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita menemukan kekristenan kita itu datar saja. Ya, ke gereja, melayani, tetapi tidak lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, selebihnya daripada itu perjuangan kita. Ya, kalau saudara kerja lebih keras, saudara bisa untung lebih banyak. Kalau saudara kerja ya setengah-setengah, ya seperti itu. Nah, saudara-saudara, apakah benar seperti itu? Memang dunia memberitahukan kepada kita seperti itu. Kalau saudara mati-matian kerja, pasti saudara akan sukses dan berhasil. Ya, nah tetapi Bapak Ibu Saudara, fakta yang terjadi dalam kehidupan kita tidak selalu begitu, saudara. Ya, kecuali Bapak Ibu Saudara, kita menempuh jalan yang seperti yang diajarkan oleh dunia. Ya, maka itu Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sangat krisis dalam kehidupan orang Kristen. Kalau saudara dan saya tidak beriman kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan hidup seperti dunia ini. Ya, seperti cara orang dunia ini. Ya, orang dunia itu bisa kaya, bisa sukses, karena dia melakukan seperti misalnya penipuan, bohong dan segala sesuatu. Ya, nah saudara-saudara, kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen, kalau kita tidak punya iman yang sungguh, yang kuat, yang teguh, ya maka satu hari saudara akan tempuh jalan yang sama seperti yang orang dunia lakukan. Kenapa? Karena itu ada buktinya, saudara. Dan saudara menemukan kesetiaan tanda kutip saudara kepada Tuhan sepertinya tidak membuahkan apa-apa. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau saudara dan saya tidak punya iman bahwa apa yang kita lakukan ini benar dan satu hari Tuhan akan ya mengabulkan doa kita, mengabulkan kerinduan kita dan kita tetap setia kepada Tuhan, saudara dan saya akan ikut dunia ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu dengan dunia itu sudah tidak ada bedanya sekarang. Ya, tidak ada bedanya. Cuma bedanya waktu di dalam gereja saja. Tapi kadang-kadang di dalam gereja juga nggak ada bedanya, saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, iman kepada siapa? Ya, nah iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Saudara, hari ini yang kita mau belajar, ya iman kepada siapa yang kita perlu miliki. Nah, tentu jawabannya adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang kita mau belajar hari ini. Bagaimana iman kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu akan membawa kita mempunyai iman yang sungguh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang pertama yang kita mau belajar itu adalah Dia mati karena Dia mengasihi kita manusia yang berdosa. Roma pasal 5 ayat 8.
Roma pasal 5:8, saya akan bacakan buat kita sekalian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, ini satu hal yang penting. Saudara, kadangkala kita menemukan ya keraguan dalam hidup kita waktu kita berdoa, apakah Tuhan tolong saya atau tidak? Ya, kok sepertinya Tuhan tidak dengar doa saya. Tuhan tidak jawab doa saya. Sepertinya ya saya dipaksa untuk melakukan sebuah tindakan ya untuk tidak mengandalkan doa saya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mati itu karena Dia mengasihi kita, manusia yang berdosa. Itu yang saudara dan saya harus ketahui. Kita sudah melihat tadi bagaimana hebatnya penderitaan Tuhan Yesus. Saudara, itu yang sangat kurang ajar sekali itu adalah pemimpin agama, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Saudara lihat, mereka itu menjadi provokator. Ya, mereka yang seharusnya ya melindungi Yesus, tapi mereka yang menjadi provokator. Ya, rakyat yang begitu polos, yang begitu sederhana, yang hari Minggu, saudara berteriak Hosana, Hosana anak Daud, saudara. Ya, tetapi hari Kamis, saudara kemarin, mereka mengatakan dengan sepakat, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa bisa terjadi perubahan ini? Ada pemimpin. Ya, maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi pemimpin hati-hati. Karena kita bisa jadi provokator untuk baik, tapi juga bisa menjadi provokator untuk yang jahat. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Dia rela menderita, dihina, ya disiksa, saudara. Saudara, itu film Passion of the Christ itu hanya menggambarkan ya dalam imajinasi daripada penulis menggambarkan bagaimana penderitaan Yesus. Tapi saya percaya lebih hebat daripada itu apa yang Yesus alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit saja yang saya coba pikirkan. Saudara lihat, Yesus itu sudah disisa, ya, itu dia dicambuk saudara dengan cambuk yang ada ujungnya itu ada besinya saudara. Jadi begitu masuk saudara itu begitu ditarik saudara maka ya daging-dagingnya itu serpihannya keluar. Ya. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa itu adalah waktu Yesus saya lihat saudara waktu Yesus salibnya jatuh kan Yesus timpa itu salib saudara. Waduh, saya bayangkan itu pasti tulang belakangnya saudara yaitu menghadapi masalah saudara. Ya, kepukul begitu hebat dan segala sesuatu. Saudara, kenapa dia rela diperlakukan seperti itu? Kenapa dia ya rela membiarkan dirinya diperlakukan dengan begitu kejam? Apakah Yesus tidak bisa melawan? Oh, bisa, Bapak Ibu Saudara. Yesus bisa melakukan apa saja. Tapi satu hal yang saudara dan saya perlu ketahui, Yesus melakukan itu karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau membiarkan saudara dan saya sengsara, menderita akibat daripada dosa dan kesalahan kita. Saudara, tidak ada jalan lain. Dan tidak ada yang bisa dilakukan saudara dan saya untuk menyelesaikan dosa. Untuk membereskan hukuman kita akibat dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya saudara, Yesus rela mati di atas kayu salib. Hanya satu hal, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Saudara, nggak ada sebab yang lain. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan Roma pasal 5 ayat 8 tadi mengatakan, Dia mati ketika kita masih berdosa. Saudara, Yesus melihat kita dengan belas kasihan, dengan kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi dasar untuk ya meletakkan iman saudara. Saudara, kasih-Nya membuat kita berani percaya dan berharap kepadanya dalam segala situasi dan musim kehidupan. Saudara, kasih Tuhan ini yang menjadi dasar untuk kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Saudara, waktu saudara berdoa sekian lama sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saudara. Dan saudara menganggap Tuhan itu tidak sayang kepada saudara. Tuhan tidak dengar doa saudara. Tuhan tidak jawab doa saudara.
Sehingga di dalam hati kita iblis membisikkan, buat apa kita percaya sama Tuhan. Saudara, kadang-kadang ya kita dibayangi oleh keraguan, apakah Tuhan mengasihi saya atau tidak. Kenapa Tuhan biarkan saya mengalami seperti itu? Ya, saya baru-baru ini mengunjungi sebuah jemaat. Orang jemaat. Dia setia datang ke gereja. Dan hari ini dia kena kanker perut, saudara. Ya, kanker usus. Itu kesakitannya luar biasa, saudara. Ya, sudah berobat kemana-mana, dokter mengatakan pulang saja. Tidak ada harapan. Saudara, waktu saya kunjungi dia keluarkan satu perkataan. Saya nggak mengerti. Apa dosa saya sampai saya mengalami seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mulai menangkap ada keraguan-keraguan, saudara. Ada keraguan di dalam hati. Saudara dan saya, kita juga sering kali dalam kondisi seperti itu, betul tidak? Waktu kita mengalami masalah dan persoalan, sepertinya tidak kunjung datangnya pertolongan Tuhan. Iblis langsung membisikkan dalam hati kita, Tuhan nggak mengasihi kamu kan? Ya, kalau Tuhan mengasihi kamu, Tuhan tolong kamu. Bapak Ibu, ini sebuah fakta kehidupan, betul tidak? Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, kita ingin. Saudara, sepertinya Tuhan itu buta, Tuhan itu tuli. Tuhan itu sepertinya tidak mendengar apa yang kita minta dan doakan. Saudara, disitulah kita meragukan akan kasih Tuhan. Saudara, iman saudara diuji dalam hal ini. Apakah saudara mau tetap beriman kepada Tuhan dan percaya sekalipun doa saudara ya tidak dijawab oleh Tuhan, sekalipun persoalan hidup saudara tidak kunjung selesai. Nah, itu sebabnya saudara, kematian Yesus di atas kayu salib itu membuktikan satu hal. Dia mengasihi saudara dan saya. Saudara, kita jangan membiarkan iblis meragukan kasih Tuhan kepada kita. Kematian Yesus di atas kayu salib hanya untuk satu hal, yaitu menyelamatkan saudara saya. Ya, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam neraka. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keputusasaan dan ketiadaan harapan. Maka itu saudara, Yesus rela memberikan dirinya supaya dia memberikan harapan buat saudara dan saya. Bahwa di dalam kehidupan ini kita masih punya Tuhan yang berkuasa, yang maha kuasa, yang sangat mengasihi dan peduli kepada kita. Saudara, saya sering mengatakan hanya begini. Saya tidak bisa memberi jawab. Ya, kok Tuhan belum mendengarkan doa saya? Kok Tuhan tidak menjawab saya? Kok Tuhan tidak menolong saya? Saya hanya bisa kasih tahu satu hal. Percayalah Tuhan mengasihi kamu. Percayalah Tuhan mengasihi kamu. Bapak Ibu saudara yang kasih Allah, ini sangat penting sekali. Saudara, kita nggak akan bisa punya iman yang sungguh kepada Tuhan kalau kita meragukan kasih Tuhan kepada kita. Kan banyak kali orang mengatakan kalau Tuhan mengasihi kita, ya Tuhan jawab doa kita dong. Tuhan ya buka jalan, Tuhan sembuhkan saya, atau Tuhan berkati saya dan segala sesuatu. Saudara-saudara, saya Agustus ini saya pensiun kalau diizinkan. Anugerah Tuhan itu saya berjuang, Tuhan buka jalan sehingga saya nanti habis pensiun itu saya mau tinggal di BSD. Ya. Nah, saudara, anugerah Tuhan itu Tuhan kasih saya rumah, ada orang tolong saya dan saya bisa punya rumah. Tapi rumah itu tidak layak untuk ditinggali, harus dibongkar, harus diperbaiki, harus direnovasi. Saudara, sudah dari tahun lalu sebetulnya saya mau, tetapi saya ragu-ragu. Saya masih bergumul, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena biayanya belum ada, saudara. Ya, saya tunda itu, saudara, sampai setahun. Ya,
Nah, saudara, saya ya tidak berani melangkah. Ya, karena saya tidak biasa untuk minjam, saudara. Ya, saya tidak biasa. Ya, mulut saya sebetulnya terkunci kalau kata. Dan saya paling sakit hati kalau misalnya ya orang tidak memberi dan segala sesuatu yang saya harapkan. Maka itu saudara, ya tidak gampang ini. Saya berdoa terus saudara. Sekian lama saya berdoa supaya rumah saya ada di di Paru Panjang sana bisa terjual. Tapi sampai hari ini saudara belum terjual. Nah, saudara-saudara, saya di dalam pergumulan yang berat sekali. Mau mulai, ya tidak ada dananya. Tidak mulai, saya sebentar lagi akan pensiun, saudara. Saya mau kemana, saudara? Ya. Nah, disinilah, saudara, ya akhirnya bulan Januari akhir, saya memutuskan dengan iman untuk renovasi. Saudara-saudara, saya tidak tahu ya bagaimana caranya dan segala sesuatu, tapi Tuhan beranikan saya untuk memulai. Ya, nah, saudara, disinilah waktu memulai itu, saya perlu memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan, apakah ini waktunya atau tidak. Saudara, saya nggak punya apa-apa. Ya, tetapi kalau saya tidak mulai, maka dia akan jadi juga. Akhirnya, saudara, saya memutuskan saya mulai. Saudara, saya perlu iman yang sungguh. Ya, saya perlu ya sebuah tindakan yang nyata, yang ditaruh di atas iman kepada Tuhan. Saudara, saya tidak cengeng. Saya tidak mengeluh sama Tuhan, kok Tuhan belum jawab doa saya. Kok Tuhan tidak kabulkan doa saya dan segala sesuatu. Saya tidak cengeng. Tapi saya belajar untuk memandang, melihat, dan mempercayai bahwa Tuhan itu bisa menolong saya dan pasti dia menolong saya. Maka itu saya melangkah, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, iman kita tidak bisa tidak bertumbuh. Sejak kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan itu memberikan iman kepada kita. Dan kehidupan yang kita jalani itu sebetulnya ujian yang dari Tuhan untuk menguatkan iman kita, untuk ya kita teguh memegang iman kita, teguh untuk berjalan bersama dengan Tuhan dengan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sekalipun hari ini saudara tidak dengar, tidak dapat jawaban daripada Tuhan, seperti jalan buntu saudara. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah itu adalah Tuhan mengasihi engkau dan saya. Dan itu dia sudah buktikan di atas kayu salib. Waktu kita masih berdosa, waktu semua orang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Waktu Yesus mau menyelamatkan orang-orang ini yang begitu jahat, menyiksa, yang melecehkan, menghina dan segala sesuatu. Kalau kita jadi Yesus, ya kita akan bilang, persetan, tinggalkan saja ini orang-orang. Kan yang sengsara dia juga. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak lakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Maka itu saudara di Taman Getsemani, Yesus 3 kali berdoa. Itu pergumulan yang sangat berat sekali. Apakah dia melanjut atau dia berhenti di sini dan dia kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus bukan mau kabur saudara. Tapi Yesus mengerti betapa hebatnya penderitaan yang Yesus akan alami. Dari sejak sebelum naik ke salib sampai di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kasihnya itu, kasih Tuhan itu membuat kita berani untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan tanpa ragu. Saudara, itu iman yang harus kita bangun. Saya beriman kepada Tuhan karena saya tahu dia mengasihi saya. Dia tidak akan membiarkan saya. Dan dia tidak akan meninggalkan saya. Dan dia tidak akan memberikan yang tidak baik kepada saya. Walaupun hari ini saya mengalami yang tidak baik, tapi saya tidak pernah mengerti apa maksud Tuhan di baliknya. Saudara, sebagai orang Kristen, saya ajar jemaat saya, jangan suka ngomel sama Tuhan. Apalagi marah sama Tuhan. Saudara dan saya, kita tidak punya hak marah sama Tuhan.
Yang harus marah itu Tuhan sama kita, betul tidak? Siapakah saudara saya? Kita tidak punya hak. Semua yang kita dapat itu anugerah Tuhan. Saudara, kita masih kurang ajar saja, Tuhan masih terus memberkati kita, betul tidak? Ya, apalagi saudara, kita sering kali tahu kita sering lemah, sering gagal dalam mengasihi Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak ada layak. Kita tidak layak saudara. Selain kita bersyukur kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan menolong, mengampuni kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengasihi kita. Itu hal yang sangat penting sekali yang harus saudara tanam di dalam seluruh kehidupan saudara. Bahwa Yesus mengasihi saudara saya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Dia menderita dan mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Saudara, Yesus mati, Yesus menderita untuk gantikan dosa dan kejahatan kita. Satu hal yang Yesus kerjakan. Kenapa Yesus mengalami penderitaan yang begitu hebat? Disitulah saudara saya lihat gambaran betapa jahatnya dosa dan kesalahan kita. Dan Yesus harus tanggung itu semuanya saudara. Dia tanggung itu semuanya. Dia tutup mulut, dia tidak membela dirinya saudara. Kenapa Bapak Ibu? Karena semuanya itu adalah akibat daripada dosa dan kesalahan kita. Saudara, itu sebabnya saudara. Kita enak saja buat dosa. Ya, ada yang mengatakan, jangan takut kalau kita sudah jadi anak Tuhan. Buat dosa sebenarnya kita datang minta ampun sama Tuhan, selesai. Oh saudara, tidak segampang itu Yesus kerjakan. Saudara melihat, membayangkan betapa hebatnya penderitaan Yesus. Saudara, tidak ada orang dalam dunia ini, saudara, yang dihukum mati hanya dalam peristiwa berapa jam saja, saudara. Ya. Dan yang mengatakan salibkan dia itu adalah pemimpin agama yang tahu apa itu kebenaran, saudara. Saudara lihat tadi, mereka itu menjadi provokator, saudara. Orang Pilatus saja saudara masih mau membela Yesus. Karena Pilatus tahu ini orang gak bersalah. Tetapi saudara, para pemimpin agama yang tahu tentang agama saudara. Tapi hatinya busuk sekali saudara. Jahat sekali saudara. Bapak Ibu saudara, bagaimana sakit hatinya Tuhan Yesus melihat tindakan yang sewenang-wenang seperti itu. Enak saja. Kematian kehidupan seorang itu hanya diputuskan. Ya begitu mudah. Salibkan dia. Saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Yesus mikul semuanya itu. Yesus tanggung semua itu. Karena dia mati untuk menggantikan dosa kita. Sehingga saudara hari ini. Bukan soal dosa kecil, dosa besar, dosa ringan, dosa berat dan segala sesuatu. Bukan. Persoalannya itu adalah saudara. Dosa dan kesalahan kita itu adalah sesuatu yang menajiskan, sesuatu yang ada hukuman di balik semua dosa yang kita lakukan. Saudara, di atas kayu salib Yesus berteriak, Eli Eli lama sabatani. Artinya saudara, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kenapa saudara? Karena memang ya Yesus Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Putra itu adalah Tritunggal yang tidak pernah terpisahkan oleh apapun juga. Tetapi di atas kayu salib Allah memalingkan mukanya dari Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, ya, karena waktu itu Yesus menanggung dosa manusia, maka Allah tidak memandang, tidak bisa memandang. Putus saudara hubungan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita tidak lagi di bawah hukuman. Kita bebas memilih untuk mempercayai bahwa Dia akan memberikan yang terbaik di atas semua permintaan, harapan, dan cita-cita kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Dia menggantikan semua kejahatan, semua hukuman akibat dosa kita. Semuanya Dia pikul di atas kayu salib. Demi untuk memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara, Dia tidak rela kita dihukum. Dia tidak rela kita dibinasakan, saudara. Dia tanggung semuanya itu. Secara utuh, secara lengkap, saudara. Demi untuk mengasihi saudara dan saya. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau Dia sudah melakukannya itu di atas kayu salib. Dia bertujuan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita.
Saudara percaya tidak bahwa di dalam sepanjang kehidupan kita, kalau terjadi sesuatu yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, ya seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan buat kita. Saudara, ayat ini Bapak Ibu Saudara, ya pernah seorang keponakan saya berkata kepada saya begini. Saudara, keponakan saya ini punya anak dan punya mantu. Ya, jadi bulan April tanggal 20 berikutnya sebetulnya cucunya lahir. Ya, tetapi saudara tanggal 20 Maret yang lalu ya tiba-tiba terjadi masalah. Ya, masalah itu mantunya itu didiagnosa itu leukemia, saudara. Ya, sehingga anaknya itu harus dikeluarkan cepat. Dan pilihannya adalah, saudara, menyelamatkan mamanya atau menyelamatkan anaknya. Ya. Nah, saudara, saya dengar cerita begini. Jadi panjang ceritanya, tapi saya singkat. Mamanya ini ada dalam satu kondisi tidak bisa bernafas sehingga pakai oksigen. Nah, waktu itu ya dokter memutuskan tanya sama suaminya dan suaminya mengatakan selamatkan istri saya. Nah, untuk itu dokter akan mendiagnosa dengan melakukan CT scan atau MRI kepada ibunya. Ya. Nah, saudara, masalahnya dua. Masalahnya adalah kalau itu di MRI ketahuan. Tapi masalahnya bagi bayi itu ada masalah, saudara. Ya, karena bayi itu kan tidak boleh lewat MRI. Ya. Tapi suaminya bilang MRI. Karena dia memilih untuk menyelamatkan istrinya pada anaknya. Ya, ini keputusan yang sulit, saudara. Ya, saya tidak mengatakan suaminya jahat atau gimana, saya nggak mengatakan, karena itu pilihan yang sulit. Ya, nah, saudara, akhir kata, saudara, itu adalah yang hebatnya, saudara, itu adalah dokter memutuskan MRI. Ya, sebelum di MRI, tiba-tiba, saudara, tekanan darahnya itu melonjak, saudara. Ya, melonjak, ya, sehingga tidak bisa MRI. Ya. Jadi dokter perlu menurunkan dulu. Dan sementara menurunkan, saudara, anaknya keluar, saudara. Ya, anaknya lahir. Dan saudara, istrinya meninggal, anaknya selamat. Ya. Nah, saudara, saya dengar dari dia bilang begini. Saya tuh baca tuh Roma pasal 8 ayat 28. Ya. Saya membacakan buat kita sekalian. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita tahu sekarang. Saudara, dia bilang, saya tahu ini, ayat ini, sekarang ini. Ya, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, dia katakan ini di dalam kesedihannya karena mereka tidak pernah menyangka bahwa ini bisa begitu cepat terjadi. Ya, mantunya meninggal dan anaknya lahir. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kita bahwa Allah itu tidak pernah salah. Allah tidak pernah keliru. Dan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, ini yang saudara saya perlu ketahui. Yaitu Yesus mati di atas kayu salib. Untuk memberikan yang terbaik buat saudara saya. Sehingga kita tidak dihukum lagi. Tapi Yesus yang tanggung hukuman kita dan kita bebas. Saudara, kebebasan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita memilih. Untuk kita bisa mempercayai Tuhan. Ya, memilih yang terbaik dalam kehidupan kita dan mempercayai Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu iman. Saudara-saudara, kalau tidak, saudara, pada waktu saudara ya melayani Tuhan, saudara sepertinya hidup kudus dan segala sesuatu, terjadi satu masalah,
yang paling cepat saudara, otak saudara mengatakan Tuhan tidak baik. Yang paling cepat kita persalahkan itu adalah Tuhan. Walaupun mungkin itu ada kesalahan kita di dalamnya, saudara. Tapi yang paling cepat disalahkan itu adalah Tuhan. Dan saudara, yang paling cepat menggugurkan iman kita itu adalah kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Oh Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, kita tidak tahu. Tapi kalau satu hari saudara saya mengalami satu situasi yang sangat genting dan sangat mempertanyakan saudara. Saudara harus menjawab pertanyaan itu dengan satu hal. Yaitu saya percaya kalau Tuhan sudah mati untuk menggantikan dosa saya. Dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Kita nggak tahu yang terbaik itu apa. Tapi percayakan hidup saudara bahwa dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah melakukan yang jahat kepada kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dia akan menyediakannya. Dan itulah yang saya pegang sampai hari ini. Dan perjalanan ke depan ini. Saya tidak tahu dari mana saya bisa dapat. Tapi satu hal yang saya percaya. Dia akan menyediakan. Walaupun saudara. Itu dia menyediakan bukan berarti turun dari langit saudara. Enggak. Saya harus berdoa setiap hari. Saya harus berjuang setiap hari. Saudara, tetapi satu hal. Saya sangat percaya. Bahwa dia tidak pernah gagal untuk menolong saya. Saudara, itu iman. Dan iman itu harus kita miliki. Kalau tidak Bapak Ibu saudara, kita akan menjadi seperti orang dunia. Ya, kalau di dalam gereja itu saya selalu kasih tahu. Ya, jemaat itu saya selalu bilang, jangan suka minjam. Dan kita tidak boleh meminjamkan orang. Ya, biar dia lakukan di luar. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena kalau saya pinjam sama Bapak, saya nggak bisa kembalikan. Saya nanti kalau ketemu Bapak, saya segan, betul tidak? Ya, daripada nanti ya kalau ketemu nggak ngomong sih, tapi matanya melihat mana utangmu. Ya, saya nanti bisa nggak ke gereja ini lagi kan, betul tidak? Makanya saya bilang jangan minjam. Kalau memang Tuhan menggerakkan saudara untuk beri saja, tapi jangan pinjamkan. Karena ini nanti jadi permasalahan. Ya, dan itu biasa yang terjadi dalam gereja. Ya, nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah terus waktu kita menghadapi persoalan. Masih percayakah kita bahwa dia akan menyediakan yang terbaik? Dia akan memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib memberikan bukti bahwa dia memberikan yang terbaik buat saudara saya. Dia mati semuanya Tuhan Yesus selesaikan. Itu sebabnya saudara, keselamatan kita tidak perlu lagi kita perjuangkan. Tuhan sudah kerjakan secara sempurna. Yang harus kita lakukan itu adalah sekarang pelihara keselamatan itu dengan cara taat dan setia sama Tuhan. Saudara, semuanya Tuhan sudah kerjakan secara sempurna di atas kayu salib. Semua kebaikan kita bukan usaha untuk melengkapi keselamatan, tapi semua kebaikan kita sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Dia sudah kerjakan semuanya. Maka tanggung jawab kita, tugas kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu saudara, yaitu dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Ayat ini sangat penting sekali Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, Tuhan kita luar biasa. Dia yang kaya, tapi dia seolah-olah menjadikan dirinya miskin, saudara. Lahir di sebuah kandang yang sederhana. Ya, tidak punya rumah. Ya, hidup selama 33,5 tahun, tidak punya peninggalan apa-apa. Seperti dia miskin sama sekali, saudara. Kenapa Bapak Ibu saudara? Supaya saudara yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Dia yang kaya menjadi miskin supaya saudara saya yang miskin menjadi kaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara, ini yang harus saudara saya miliki. Yaitu bahwa keselamatan kita yang kita peroleh dari Tuhan, itu bukan keselamatan yang membuat saudara susah, menderita dan segala sesuatu. Memang Bapak Ibu saudara,
Tuhan tidak memberitahukan bahwa hidup kita itu selalu aman dan semua tentram dan segala sesuatu. Ada jalan penderitaan yang harus kita alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak semata-mata seluruh kehidupan kita sejak kita mengenal Tuhan Yesus, maka semuanya itu ada jalan penderitaan. Enggak, saudara. Tapi justru dari penderitaan itu akan berubah menjadi sebuah sukacita dan kebahagiaan. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena Tuhan yang kaya, dia rela menjadi miskin supaya saudara dan saya yang miskin menjadi kaya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan memberkati saudara, jangan sombong. Jangan mengatakan ini adalah jeripaya saya. Oh tidak Bapak Ibu Saudara. Itu semuanya anugerah Tuhan. Dan di dalam yang Amsal saudara, di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ada orang yang diberikan kekayaan, disuruh terus ngumpulin tapi tidak diberikan anugerah untuk menikmatinya. Tapi ada orang saudara yang dikasih anugerah menikmati saudara. Ya, nah saudara, jangan menjadi orangnya seperti itu. Ya kerja terus saudara, tidak menikmati. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah diberkati Tuhan, jangan pernah lupa. Saudara, saya sering mengatakan di jemaat, ini memang jemaat ini sebuah susah. Tidak diberkati, ya dia marah sama Tuhan. Ya, dia bilang, Tuhan, nanti Tuhan malu loh kalau Tuhan gak berkati saya. Ya, terus waktu belum diberkati untuk dapat berkat, dia setia sekali datang ke kebaktian doa. Ya, dia setia sekali melayani Tuhan. Tapi begitu diberkati saudara, nggak datang lagi saudara. Ya ditanya kenapa kamu tidak datang lagi? Aduh Pak sibuk sekali. Ya nggak ada waktu Pak. Ya ini berkat Tuhan begitu banyak tidak ada waktu lagi. Saudara, saya dalam hati saya bilang nanti Tuhan kasih waktu sama kamu. Ya berhenti habis semuanya baru kamu punya waktu. Saudara mau gitu? Ya punya waktu kalau sudah habis semuanya gitu. Ya sudah pengkor-pengkor baru saudara, ya Tuhan kuserahkan hidupku kepadamu. Saudara jangan begitu. Ya kita harus mengerti kalau kita berhasil, kalau kita sukses hari ini itu karena dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Saudara, anugerah Tuhan begitu luar biasa sekali. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, belajar untuk mengasihi Tuhan. Saudara, ketulusannya memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Meyakinkan kita bahwa dia selalu menjawab doa kita dengan memberi yang terbaik kepada kita. Saudara, dia sudah membuktikan di atas kayu salib saudara. Dia tanggung semua penderitaan demi untuk saudara tidak harus menderita. Dia berikan yang terbaik untuk kita. Dia tanggung semuanya. Dia pikul semua penderitaan kita. Hukuman yang seharusnya ditumpahkan kepada kita, dia pikul semuanya saudara. Di atas kayu salib dia beritahukan kepada saudara dan saya, dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, iman yang perlu kita miliki dalam hidup kita, tetap percaya di atas semua kesuksesan kita. Kita tahu bahwa kalau bukan berkat Tuhan, kalau bukan anugerah Tuhan, nggak mungkin saya seperti ini. Jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudara, karena nanti satu hari dunia akan balikan itu saudara. Semua kesombongan kita, semua sikap kita yang tidak benar kepada Tuhan, dunia akan balikan dan dunia akan hancurkan kita. Hanya Tuhan yang mengasihi kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati kita. Kita harus mengerti bahwa itu sumbernya dari anugerah Tuhan, dan kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita tidak mendapati apa yang kita harapkan. Tapi saudara, tetap kita menaruh sebuah kepercayaan tidak pernah berubah, bahwa Tuhan selalu memberikan terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara, iman kita didirikan di dalam 3 hal. Yaitu saudara, yang pertama, saudara, kita percaya bahwa dia mengasihi kita. Ya maka itu kalau hari ini saudara belum mendapatkan apa yang saudara percaya, saudara inginkan, percaya bahwa dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah membenci kita. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara, dia memberikan, dia
memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah memberikan yang tidak baik. Saudara, kalau hari ini saudara malah mendapatkan jawaban, taruh iman saudara satu hari. Saudara akan berdoa terus, saudara akan bergumul terus sampai satu hari Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, saudara, Dia pasti akan memberikan apa yang betul-betul terbaik dalam kehidupan kita. Bukan apa yang kita sukai, bukan apa yang kita inginkan, tapi Dia akan memberikan yang terbaik. Saudara, hari ini saya mengerti, saudara. Kenapa? Sudah sekitar 2 tahun, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan untuk jual rumah saya. Sampai hari ini, saudara, tidak terjual, saudara. Ya, saya kecewa, saya bertanya sama Tuhan. Tapi hari-hari ini saya menemukan jawabannya begini, saudara. Tuhan itu tidak mau saya jual semuanya. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya miskin, saudara. Ya, Dia tahan, saudara. Sampai satu waktu, saudara, Dia akan buka jalan. Saya percaya itu bukan hal yang susah untuk Tuhan melakukan rumah saya. Saudara, saya pernah punya pengalaman. Ada teman saya, rekan hamba Tuhan, saudara. Rumahnya, saudara, itu tusuk sate, saudara. Ya, tusuk sate kan susah jualnya, betul tidak? Ya, saudara, ada orang yang beli, saudara. Dan orang yang beli itu bukan orang yang uangnya sudah nggak ada serinya, saudara. Ya sudah beli aja, saudara. Enggak, dia juga berhutang, saudara, ke bank. Tapi luar biasanya, saudara, Tuhan buka jalan. Bisa laku, saudara, rumahnya. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau yang seperti itu saja bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, itu iman yang harus kita miliki, Bapak Ibu. Sehari ini belum dapat jawaban. Tapi saudara akan menemukan kenapa Tuhan belum menjawab seperti yang saudara inginkan. Tentu ada maksud-maksud yang terbaik yang saudara dan saya tidak mengerti. Maka itu, saudara, iman kita sanggup untuk mengerti, memahami. Bukan hanya yang di depan mata saja. Tapi di balik semuanya itu, saudara, ada semua hal yang indah yang Tuhan tetapkan buat kita. Nah, itu sebabnya, saudara, saya tidak pernah, ya, iman saya tidak pernah goyah. Karena Tuhan belum jawab. Karena Tuhan belum, ya, menolong saya dalam semua persoalan. Tuhan masih membuat saya sepertinya berjalan tertati-tati. Saudara, iman saya kepada Tuhan tidak pernah berubah. Kenapa, Bapak Saudara? Karena saya sangat percaya Dia mengasihi saya. Dia akan berikan yang terbaik. Dan Dia akan memberikan apa yang terbaik tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa.